Setiap bulan, tanpa kita sadari, tubuh perempuan melewati sebuah siklus perjuangan, mulai dari membangun, melepaskan, dan memulai kembali. Sebuah proses biologis yang terlihat sederhana, namun sesungguhnya ini adalah bukti betapa luar biasanya sistem tubuh manusia. Semuanya bekerja seperti mesin biologis yang sangat presisi, dan proses ini disebut sebagai siklus menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irna Nur Hadijah dari kelas A12 dengan NIM 250101501028. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil mind mapping yang telah saya buat dengan topik fase menstruasi yang terdiri atas 4 fase utama, yaitu menstruasi, folikular, ovulasi, dan luteal. Baik, kita mulai dari bagian pertama, yaitu fase menstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim atau endometrium meluruh karena sel telur tidak dibuahi. Proses peluruhan inilah yang kemudian keluar sebagai darah menstruasi. Secara hormonal, kadar estrogen dan progesteron menurun. Itulah sebabnya sebagian perempuan seringkali mengalami nyeri, lemas, atau perubahan suasana hati. Fase ini berlangsung sekitar hari pertama hingga hari kelima dalam siklus menstruasi. Selanjutnya, fase folikular. Fase ini dimulai sejak hari pertama menstruasi dan berlanjut sampai sekitar hari ke-13. Di fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu pertumbuhan beberapa folikel di ovarium. Salah satu folikel akan tumbuh lebih dominan, sementara hormon estrogen meningkat dan mulai menebalkan kembali dinding rahim. Jadi, fase folikular ini bisa dianggap sebagai tahap pembangunan ulang setelah menstruasi. Kemudian, kita masuk ke fase ovulasi, yaitu puncak dari seluruh siklus. Fase ini terjadi sekitar hari ke-14, ketika sel telur matang dilepaskan dari ovarium menuju tuba falopi. Proses pelepasan ini dipicu oleh lonjakan hormon LH atau luteinizing hormone. Fase ini juga dikenal sebagai masa subur karena peluang terjadinya pembuahan paling besar. Biasanya, tubuh menunjukkan tanda-tanda kecil seperti suhu tubuh yang naik sedikit dan lendir serviks yang menjadi lebih elastis. Lalu kita beralih ke fase terakhir, yaitu fase luteal, yang terjadi dari hari ke-15 hingga ke-28. Setelah ovulasi, folikel yang sudah pecah berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Hormon ini berfungsi menjaga ketebalan dinding rahim jika terjadi pembuahan. Namun, jika pembuahan tidak terjadi, korpus luteum akan menyusut, kadar hormon menurun, dan akhirnya lapisan rahim kembali luruh, yang menandai dimulainya siklus menstruasi berikutnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa fase ini tubuh sedang bersiap untuk restart. Nah, dari mind mapping ini, kita bisa melihat bahwa setiap fase dalam siklus menstruasi memiliki peran penting dan saling berhubungan, mulai dari fase peluruhan, pembangunan, pelepasan, hingga persiapan ulang, yang semuanya berjalan teratur dan harmonis. Siklus ini bukan sekedar rutinitas biologis, tapi juga cerminan betapa luar biasanya tubuh perempuan dalam menjaga keseimbangan. Itulah tadi penjelasan saya tentang fase menstruasi. Setiap fase adalah bentuk ketelitian alam. Setiap perubahan adalah irama kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.